semua? Pagi, Pak. Ya, bagus. Sudah sarapan tadi semua kan? Sudah. Jadi pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka kita terlebih dahulu berdoa. Setiap kegiatan kita pada harinya harus diawali dengan doa. Oke, ayo ketua kelas pimpin doa kita. Untuk mengawali pembelajaran kita teman-teman, maka kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, sekretaris mana? Ya, bagaimana kehadirannya? Pada hari ini? Oke, ya, semua hadir. Ya, jadi tetap jaga kesehatanmu supaya bisa terus hadir untuk mengikuti setiap pembelajaran di sekolah. Ya? Bisa? Sebelum Bapak memulai pembelajaran kita, Bapak ingin mencontohkan, menampilkan kegiatan pada tampilan layar. Perhatikan semua Bapak. Nah, pertanyaan Bapak simpel. Ya. Kegiatan apa yang ada pada contoh tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, ayo. Menggambar Mari. gadis cantik yang berbaju pink, Pak. Sekali lagi. Menggambar gadis cantik yang berbaju pink, Pak. Iya, menggambar gadis cantik yang berbaju. Pink. Oke. Dari kegiatan-kegiatan ini, itulah namanya kegiatan menggambar model. Ya, itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu menggambar model. Ya, sebelum Bapak menjelaskan mengenai materi kita, ya. Jadi terlebih dahulu Bapak menjelaskan apa sih tujuan kita dalam pembelajaran ini, ya kan? Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita, ya. Pertama, Bapak awali dengan kompetisi dasarnya, ada indikatornya, dan tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, supaya anak-anak Bapak semua ini mampu menelaah pengertian menggambar model dengan berbagai objek. Yang pertama. Tujuan pelajaran yang kedua, supaya anak-anak Bapak mampu menganalisis bahan dan alat dalam menggambar model. Dan yang ketiga, supaya anak-anak Bapak semua membuat bentuk dasar dengan teknik akuarel dalam pewarnaan menggambar model. Jadi, ada 3 tujuan pelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Paham? Setelah tadi Bapak menjelaskan ketiga tujuan pembelajaran kita, dan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan, sudah menampilkan 3 contoh kegiatan dan sudah kalian jawab. Dari contoh tersebut, apa pengertian menggambar model? Siapa yang bisa? Oke, ya Ali. Kegiatan menggambar objek yang dilihat secara langsung, Pak. Iya, kegiatan objek yang dilihat secara langsung. Bagus, benar jawabannya. Yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ayo Carlos. Kegiatan memindahkan model ke kertas gambar, Pak. Iya, kegiatan menggunakan model ke kertas gambar. Bagus sekali. Iya, ada lagi, satu lagi. Saya, Pak. Iya, Michael. Kegiatan menggambar objek benda, tumbuhan, hewan atau manusia yang dilihat secara langsung, Pak. Oke, kegiatan menggambar objek tumbuhan, hewan, alam benda yang dilihat secara langsung. Ya, jawaban anak-anak Bapak semua benar. Benar ya? Jadi dari ketiga jawaban itu, maka kita simpulkan, Bapak simpulkan, pengertian menggambar model adalah kegiatan menggambar di mana kita membutuhkan objek. Objek itu bukan cuma garis tadi, ya, bukan cuma garis yang berbaju pink tadi, tetapi ada objek tumbuhan, objek hewan, dan alam benda untuk dilihat secara langsung dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk gambar. Paham? Setelah tujuan pertama tadi pengertian menggambar model, ya. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan dalam menggambar model. Oke. Sebelum kita bahas mengenai bahan pewarna ini, Bapak tanya dulu sama kalian, ya. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model? Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Pak. Ya, ayo. Ya.
pensil, penghapus, kertas gambar, krayon, dan pensil warna, Pak. Oke, ya bagus. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Esa. Pensil, penghapus, penggaris, buku gambar, cat air dan cat minyak Pak. Iya, bagus. Cat air dan cat minyak. Oke. Ya, jadi itu adalah alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model. Jadi nanti yang kita gunakan dalam menggambar model adalah pensil, penghapus, penggaris, buku gambar, dan cat air. Kenapa cat air, Pak? Karena di kelas 8 kita sudah menggunakan bahan pewarna yang cair. Ada dua bahan pewarna. Yang pertama bahan pewarna padat, dan kedua bahan pewarna cair. Jadi karena Bapak mendengarkan ada keluhan dari anak-anak Bapak, Pak, cat air itu Pak di tempat kami susah ditemukan Pak. Karena tempat kami itu perkampungan Pak. Oke. Pak, di tempat kami itu harganya terlampau mahal Pak. Jadi saya tidak punya uang. Saya coba minta ke orang tua saya, tidak sanggup Pak untuk membeli cat air tadi. Si Carlos, kemudian si Carlos berkata sama Bapak, Pak, nanti kalau saya beli cat airnya Pak, tidak ada lagi jajan saya ke sekolah. Ya, jadi Bapak berinisiatif mengubah cat air tadi dari bahan pewarna alami. Apa saja yang ada di sekitar kita? Contoh, ada 5 ini. Perhatikan teman, ada 5. Yang pertama ada kunyit, kemudian bunga kertas merah, kemudian serbuk kopi, kemudian ubi jalar ungu, dan apa? Wortel. Dan wortel. Oke. Jadi semua bahan-bahan ini bisa menghasilkan zat pewarna. Bagaimana caranya Pak? Terlebih dahulu diolah. Contoh, Bapak contohkan kunyit. Semua kenal kunyit? Pernah lihat kunyit? Ada di sekitar rumahnya kan? Ada Pak. Jadi kunyit itu bukan langsung diambil kunyit langsung diwarnai, bukan, ya. Tetapi diolah dulu, diaduk dulu supaya berbentuk sabun seperti ini. Dan kemudian ini disaring pakai air, menghasilkanlah adalah zat pewarna. Ya, warna apa yang dihasilkan? Kalau kunyit, siapa yang tahu warna apa? Saya Pak. Oke, Carlos. Warna kuning Pak. Oke. Tadi cara penggunaan bunga kertas sama dengan kunyit. Cara pengolahan ubi jalar ungu sama dengan kunyit. Cara pengolahan wortel sama juga dengan kunyit. Dan tetapi untuk serbuk kopi itu berbeda. Ya, karena serbuknya sudah diolah, ya kan? Ya. Yang ada di dapur kalian, ada kopi semua di dapurnya kan? Ada. Jadi untuk serbuk kopi tidak perlu lagi diolah, tetapi sudah lebih mudah, sudah lebih simpel, langsung dicampur dengan air. Jadi ada 3 contoh di depan yang Bapak tampilkan. Kenapa anak dari situ? Oke. Ada gambar buah, gambar siapa itu? Seksa? Enggak. Bukannya? Ya, gambar wajah manusia, kemudian ada gambar alat benda atau sepatu. Dan perhatikan dulu gambarnya. Pertanyaan Bapak, teknik pewarnaan yang seperti apa yang digunakan dalam gambar tersebut? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oke, Michael. Teknik pewarnaan dengan sapu kuas yang tipis Pak. Ya, teknik pewarnaan dengan sapuan kuas yang tipis. Bagus. Jadi, teknik yang tadi anak-anak Bapak sebutkan, ada yang mengatakan tipis, ada yang mengatakan banyak campuran airnya Pak, ada yang mengatakan transparan. Jadi teknik ini teknik apa namanya? Ini dia namanya. Teknik apa? Akuarel. Ya, teknik akuarel. Jadi apa itu teknik akuarel tadi? Teknik yang digunakan dalam menggambar dengan sapuan dan paduan warna yang tipis,
transparan, dan tembus paham? Bagaimana cara menghasilkan warna yang tipis ini, transparan ini, dan tembus warna ini? Seperti yang dikatakan oleh si Eksa tadi, lebih banyak campuran air. Paham? Jadi, untuk mengukur pemahaman kalian yang sudah Bapak tanya tadi, maka kita akan melakukan kegiatan diskusi. Ya, diskusi berkelompok. Jadi, perhatikan kelompoknya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, Fahri, Eksa, Pino, dan Reno. Sudah? Ambil tempatmu. Udah semua dapat? Udah semua nak? Oke. Ya. Lembar kerja untuk tadi lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ya. Perhatikan. Soal nomor 1. Tuliskan pemahamanmu tentang menggambar model. Ya. Jadi tuliskan pemahamanmu tadi mengenai pengertian menggambar model. Yang kedua, tentukan satu bahan pewarna alami yang terbaik menurutmu, menurut kelompokmu, serta berikan alasannya. Paham? Yang ketiga, buatlah pewarnaan dengan teknik akuarel pada salah satu bentuk pola dasar, misalkan persegi, lingkaran, dan lain-lain. Bapak berikan waktu 10 menit dalam pengerjaannya. Diskusi bersama temanmu. Ya, semua kerja. Jadi ada kendala nak? Kendala kelompok 1 apa? Iya, ayo Fahri. Kuat suara kuat. Apakah soal nomor 3 diberi gelap terang, Pak? Iya, diberi gelap terang ya. Jadi untuk soal nomor 3 yang ada pada pola-pola dasar itu, yang di lembar kerjamu, berikan pewarnaan dan berikan unsur gelap terang. Ya. Bisa dikumpul nak? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi ketua kelas kumpul pekerjaannya. Oke, ya bagus. Jadi akan kita presentasikan hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Ayo. 1. Definisi menggambar model. Ya. Menggambar model adalah kegiatan menggambar di mana kita membutuhkan objek didatangkan dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk gambar. 2. Oke. Menentukan bahan pewarna alami. Bahan pewarna yang digunakan adalah serbuk kopi. Oke, tunggu dulu. Bahan yang digunakan adalah serbuk kopi. Iya. Jadi kelompok 1 itu menggunakan bahan pewarnanya adalah serbuk kopi. Apa alasannya, Ari? Karena serbuk kopi tidak perlu diolah lagi dan hanya mencampurkan air untuk menghasilkan warna coklat. Oke, bagus. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, 1. Menggambar model adalah kegiatan menggambar dan langsung melihat objek sebagai model gambarnya. 2. Bahan yang digunakan adalah serbuk kopi. 3. Teknik pewarnaan yang akan digunakan adalah teknik akuarel dan gelap terangnya berasal dari sisi kiri ke sisi kanan. Oke, tunggu dulu. Dari gelap terangnya berasal dari sisi kiri dan ke sisi kanan. Berarti gelap terang yang unsur gelapnya berada di kiri dan ke arah kanan itu
sudah unsur terang. Coba tunjukkan sama teman-temanmu pewarnaannya. Iya, udah seperti itu, ya kan? Di kiri dia gelap kan, dan ke kanan dia sudah terang. Ya, sudah menggunakan teknik yang benar dan gelap terang yang benar. Oke, bagus. Lanjut, bacakan kesimpulannya. Di mana unsur gelapnya berada di kiri dan terangnya berada di kanan. Oke, ya bagus. Jadi itu saja kesimpulannya. Ya, jadi jawabannya benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nanti untuk kelompok 3 dan 4 akan dikirim jawabannya ke WA grup kita, WA grup sekolah, kelas, ya. Nanti akan Bapak cek dan akan Bapak nilai dari WA grup. Paham? Oke. Jadi tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat bagus menjelaskan pekerjaannya, ya. Jadi ada sedikit evaluasi Bapak, ya. Ada sedikit evaluasi. Tadi kita sudah sama-sama melihat perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi kelompok 1 hanya si Fahri yang membaca, ya, tidak semua. Jadi untuk selanjutnya aktiflah dalam berdiskusi, ya. Biasakan berbicara ke depan. Supaya apa? Supaya bisa tampil ke depan. Paham? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada 3 kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini yang sudah kita simpulkan. Yang pertama itu tentang pengertian menggambar model, kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan, kemudian teknik pewarnaan yang akan kita gunakan, yaitu teknik pewarnaan. Jadi kesimpulannya, bahan pewarna yang kita gunakan untuk minggu depan adalah serbuk kopi. Paham? Paham. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka Bapak akan berikan sedikit apresiasi kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Tadi diskusinya pun sudah baik dan hasilnya sangat baik. Tetapi masih ada evaluasi sedikit mengenai keaktifan dalam berbicara. Paham? Paham. Jadi kita berikan dulu aplaus untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, Bapak mengingatkan kembali untuk kegiatan kita minggu depan, ya. Alat yang kita gunakan adalah pensil, penghapus, penggaris, buku gambar, dan serbuk kopi. Itu karena minggu depan kita sudah mulai menggambar model. Pak, menggambar apa? Kita menggambar guci, ya. Nanti akan Bapak bawa dari rumah guci yang akan Bapak tampilkan di depan secara langsung. Kemudian akan kalian gambar sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Kita tutup dengan doa, maka kita bernyanyi lagu kebangsaan. Oke, ya, terima kasih Tuhan dan Bapak yang sudah sangat semangat dalam bernyanyi lagu wajib kita, ya. Jadi sekianlah pembelajaran kita, tetapi harus kita tutup dengan doa, ya. Ya, silakan ketua kelas kita pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi sekian pembelajaran kita, tetap jaga kesehatanmu supaya bisa mengikuti pembelajaran untuk setiap harinya, ya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak.